Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali saya bisa menemani Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan secara berkala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Kita sudah sampai pada bagian perikop Yesus mengutuk pohon ara. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini. Ajar kami ya Roh Kudus untuk mengerti dan memahami apa yang Engkau mau dari pembacaan Alkitab hari ini. Taruh isi hati-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya akan bagikan lewat perikop ini. Mari kita akan mulai dari ayat yang ke-18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dari ayat ini hal pertama yang saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara adalah Yesus memahami benar apa yang manusia alami. Sebagaimana manusia, Yesus juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Yesus tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya capek. Ia tahu bagaimana rasanya tidak bisa tidur. Ia mengerti dan paham benar apa artinya sibuk. Ia juga pernah mengalami dan merasakan bagaimana perasaan manusia yang tertekan. Ia juga pernah mengalami kekecewaan ketika murid-muridnya meninggalkannya dan tidak percaya kepadanya. Ia memahami benar apa yang manusia alami. Kita punya Tuhan yang tidak hanya sekedar cakap untuk menasihati, tidak hanya sekedar cakap untuk mengajar, mendidik, tapi tanpa pengalaman apapun. Bukan, ia sangat memahami dan mengerti betul-betul apa yang manusia alami. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun ia memiliki tubuh manusia 100%. Jadi ia pernah mengalami hal-hal yang manusia alami. Hanya saja manusia tidak pernah mengalami apa yang Yesus alami. Dalam setiap pergumulan dan tantangan, manusia tidak pernah mengalami apa yang Yesus alami. Manusia tidak pernah mengalami bagaimana mati untuk seseorang yang berdosa. Ia harus menderita, disalib untuk setiap orang yang berdosa. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, waktu Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, dan pakai," ini bukan hanya sekedar sebuah nasihat yang bagus, tapi nasihat yang baik dan benar buat setiap kita untuk tidak khawatir. Kita sudah belajar di perikop yang lalu bagaimana kekhawatiran itu menghimpit iman seseorang.
sehingga iman kepercayaannya tidak bisa bertumbuh. Yang ada hanya kebimbangan dan kegalauan. Perhatikan hal yang pertama yang kita bisa dapat dari ayat ini adalah Tuhan memahami benar apa yang manusia alami. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, Ia mengerti. Kalau Tuhan berkata percayalah, karena itu jawaban yang paling tepat dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap kegalauan, dalam menghadapi setiap kekhawatiran. Waktu Tuhan berkata bersyukurlah manakala kita tidak punya apa-apa, bergembiralah manakala tekanan itu begitu mengimpit kita, tetaplah berdoa manakala kita sudah lemah dan tidak mampu lagi bertahan menjalani hari-hari ini. Itu nasihat yang benar, bukan saja baik, sebab Tuhan pernah mengalaminya. Sekarang kita akan lanjutkan di ayat yang ke-19. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tuhan Yesus ingin mendapatkan buah dari pohon ara itu, namun ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Lalu Tuhan berkata kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kekristenan kita haruslah selalu berbuah. Tuhan menginginkan kekristenan kita berbuah setiap waktu, bukan musiman. Karena sebagai garam, kita tidak ada gunanya jika garam itu tidak asin. Juga sebagai terang dunia, haruslah selalu senantiasa bisa menerangi kegelapan, bukan? Dan kita tidak akan pernah bisa mengendalikan kapan orang lain itu untuk datang kepada kita. Kapan waktu yang tepat mereka bisa mendapatkan buah, menikmati buah dari pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Mereka bisa datang kapanpun, dalam keadaan apapun. Sebab itu pastikan bahwa kekristenan kita selalu menunjukkan buah. Kapanpun orang datang, kapanpun orang membutuhkan kita, memerlukan pertolongan, maka kita harus siap berbuah. Berbuah demi kemuliaan Tuhan. Sama seperti garam akan diinjak-injak orang ketika sudah kehilangan asinnya. Hal yang sama dengan kekristenan, tidak ada faedahnya dan tidak ada gunanya ketika kita tidak menghasilkan buah. Bertumbuh setia dalam pertemuan-pertemuan ibadah, menjadi Kristen itu baik. Namun lebih daripada itu, Tuhan inginkan setiap kita berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan kita, menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itu harus selalu ada atas hidup kita. Orang lain harus menikmati buah itu atas hidup kita, kapanpun waktunya. Jadi berbuahlah setiap waktu. Ayat yang ke-20, murid-muridnya merasa heran waktu Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara itu untuk tidak berbuah, sekonyong-konyong pohon itu menjadi kering. Dan Yesus berkata kepada mereka di ayat yang ke-21, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat yang ke-21 dan 22 ini berbicara tentang rahasia doa yang berkuasa. Dari ayat ini kita dapatkan dua hal bagaimana doa kita itu berkuasa. Apa yang kita ucapkan terjadi. Kitab Amsal berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Benar bukan? Jika mulut kita memperkatakan perkataan yang buruk, maka yang terjadi adalah hal-hal yang buruk atas hidup kita. Kita begitu yakin manakala sesuatu yang buruk yang kita katakan itu pasti terjadi. Namun sebaliknya, perkataan-perkataan yang baik
yang kita ucapkan, itu seringkali kita sebagai orang-orang percaya sekalipun mulai ragu dengan apa yang kita katakan. Dan rahasia untuk doa yang berkuasa adalah kita harus percaya dan tidak bimbang. Percaya itu adalah sebuah keyakinan. Walaupun belum melihat, namun kita begitu yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Sekalipun keadaan tidak mendukung apa yang kita ucapkan, namun percayalah bahwa itu akan terjadi. Lebih dahsyat lagi, Tuhan berkata, tidak hanya seperti yang aku perbuat, kata Yesus kepada murid-muridnya, namun lebih daripada itu. Bagaimana kuasa sebuah doa itu sangat dahsyat. Di kitab Yakobus berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini janganlah kita meragukan dan merasa bimbang akan setiap doa-doa yang kita naikkan. Percayai setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan tampung dalam kibratnya. Ia mendengar setiap seruan kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan. Tuhan memberikan sebuah janji bahwa kita bisa melakukan apa yang seperti Yesus katakan. Berkata kepada pohon ara itu, tidak berbuah, maka tidak berbuah. Mati pohon ara itu, sekonyong-konyong. Hal yang sama dengan kita. Hari ini yang lemah, letih, lesu mulai berkata, aku sehat, aku kuat, organ tubuhku diberkati, tidak ada yang sakit, tidak ada kelemahan tubuh, aku sehat, aku kuat. Hari ini yang kekurangan mulai berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Percaya dan tidak bimbang. Karena orang yang bimbang akan sangat mudah terombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Waktu kita meyakini, jangan abaikan apapun yang ada di sekitar kita. Tetap percayai apa yang kita ucapkan. Secara singkat saya akan sampaikan dan simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Dari perikop Yesus mengutuk pohon ara. Yang pertama adalah Yesus memahami benar apa yang manusia alami. Ia mengerti benar apa yang sedang terjadi atas hidup kita dan sedang kita pergumulkan. Jadi percayai Tuhan. Yang kedua adalah kekristenan kita haruslah berbuah. Kapan waktunya berbuah? Sewaktu-waktu. Orang lain harus menikmati buah kemuliaan, buah kasih, buah roh atas hidup kita. Yang ketiga adalah rahasia doa yang berkuasa adalah percaya dan tidak bimbang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pembelajaran hari ini. Kami rindu, mari ajar kami terus hidup mempercayai Engkau. Engkau yang mengerti betul apa yang sedang kami alami, umat-Mu alami hari ini. Kami berserah, terjadilah seperti apa yang Bapa pandang baik atas kami. Kami mempercayai Engkau yang turut merendah hidup kami, hari-hari kami Tuhan, untuk masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk segala pekerjaan baik dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Bapa, ajarilah kami untuk terus percaya kepadamu. Buanglah keraguan-raguan atas hidup kami, kebimbangan atas hidup kami. Taruh iman yang besar atas hidup kami Tuhan, sehingga apapun perkataan yang Kau ucapkan, yang terucap dari mulut-Mu, dan apapun perkataan firman-Mu yang kami ucapkan, itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk pembelajaran Alkitab hari ini. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.